Kembali belajar firman Tuhan yang saya beri judul Gereja yang Hakiki. Yesus katakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak saudara sekalian, ini merupakan awal daripada berdirinya gereja. Dan bagaimana sejak saat itu pelayanan Tuhan memberikan hal-hal yang penting, pengajaran-pengajaran yang penting, hal-hal apa yang mesti dikerjakan gereja. Di dalam Kisah Para Rasul, pada saat Tuhan Yesus kembali ke surga, ada perkara yang sangat penting yang dikerjakan oleh gereja di awal-awal berdirinya jemaat Tuhan. Di awal berdirinya jemaat Tuhan, sejak Tuhan Yesus naik ke surga, ada hal-hal penting yang gereja Tuhan atau jemaat Tuhan kerjakan hal itu. Meskipun gedung gereja belum ada, organisasi gereja belum ada, tetapi jemaat Tuhan yang berbicara tentang gereja sudah melakukan hal-hal hakiki. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan jemaat Tuhan, bagaimana jemaat mula-mula atau gereja mula-mula memiliki gaya hidup yang patut kita teladani hari ini. Namun saudara sekalian, berdirinya sebuah gereja adalah kehendak dari Tuhan Yesus sendiri yang Tuhan kehendaki bagi para pengikutnya. Gereja yang hakiki memiliki otoritas yang begitu besar di dalam dunia ini, seperti yang nyata dalam perkataan Tuhan Yesus. Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Hal ini berbicara begitu besarnya tentang otoritas atau kewenangan yang Tuhan berikan bagi sebuah gereja. Jadi jemaat Tuhan, berbicara gereja tidak lepas dari tiga hal ini. Gereja berbicara pertama tentang organisme, gereja berbicara tentang organisasi, dan gereja juga berbicara tentang gedung. Tetapi bagaimana hal yang terpenting dalam semuanya itu adalah organisme. Siapa organisme? Organisme adalah saya dan saudara sebagai kumpulan orang-orang percaya. Organisasi penting untuk mengorganisir akan sebuah atau banyaknya gereja atau kumpulan-kumpulan daripada gereja. Gedung juga penting karena gedung sebagai fasilitas untuk kita berkumpul. Tetapi jangan melupakan hal yang paling penting daripada eksistensi atau keberadaan gereja adalah organisme itu sendiri. Sidang jemaat Tuhan, kalau hari-hari ini gedung gereja tidak dapat dipergunakan secara maksimal oleh karena adanya pandemi COVID-19, dengan
ketetapan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk kita melakukan physical distancing atau social distancing, sehingga hari-hari ini tidak sekedar gereja tetapi banyak tempat-tempat ibadah yang kosong, tidak diisi dengan maksimal oleh karena mengikuti ketetapan atau aturan pemerintah supaya wabah corona segera berakhir. Namun dengan roda organisasi gereja yang berputar begitu cepat, para pemimpin gereja memberikan motivasi, para pemimpin gereja melalui organisasi atau sinode masing-masing memberikan arahan-arahan bagaimana fungsi atau tugas gereja yang awal yang sebenarnya itu pasti tetap dikerjakan, meskipun dalam gedung gereja tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Tetapi bagaimana peran gereja di dalam organisme itu tetap berjalan, bahkan mesti kita maksimalkan. Sidang jemaat Tuhan, dengan adanya pandemi COVID-19 mengingatkan bahwa gedung gereja bukanlah fokus utama dalam berdirinya gereja Tuhan itu sendiri, melainkan organisme yang mesti mendapat prioritas utama. Gereja mula-mula yang belum memiliki gedung gereja dan organisasi memberikan contoh bagaimana gereja yang hakiki. Sidang jemaat Tuhan, mari, bukan sebuah kebetulan kalau Tuhan izinkan pandemi COVID-19 terjadi di muka bumi. Hal ini juga ada pesan penting bagi kita gereja Tuhan. Mari ingat, berbicara gereja tidak sekedar berbicara tentang gedung gereja, tidak sekedar berbicara tentang organisasi gereja, tetapi adalah organisme. Siapa organisme dan apa itu organisme? Yaitu saya dan saudara sebagai gereja yang hidup. Oleh karena itu, renungan kita pada pagi ini berbicara ada 3 hal hakiki yang penting yang harus dimiliki oleh sebuah gereja. Pertama adalah gereja yang hakiki memiliki dasar pertobatan. Di dalam ayat 41 tadi yang sudah kita baca, dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sedang jemaat Tuhan, di awal khotbah Rasul Petrus, pada saat rasul-rasul mendapatkan kepenuhan atau baptisan Roh Kudus di lautan Yerusalem, dikatakan Petrus berkhotbah, dia menyampaikan pesan Tuhan, dan hari itu menurut firman Tuhan dikatakan ada kira-kira 3.000 orang bertobat. Mereka menerima perkataan, mereka menerima akan khotbah atau kesaksian daripada Rasul Petrus, dan mereka memberi diri dibaptis. Dan jemaat Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang-orang menjadi Kristen, ada banyak hal-hal yang melatar belakangi. Bisa orang jadi Kristen karena pernikahan, bisa karena dia menginginkan akan berkat secara jasmani, dan bisa jadi karena dia mengalami mujizat, dia suka kepada seseorang sehingga dia percaya kepada Kristus. Dan juga ada orang-orang yang bertobat, percaya pada Kristus karena dia diinjili, dia mendapat mimpi, bahkan ada juga yang mendapatkan penyataan langsung dari Tuhan. Tetapi haruslah disadari bahwa iman yang murni kepada Yesus sebagai Tuhan haruslah menjadi dasar utama agar seorang Kristen dapat tetap kokoh imannya. Dan jemaat Tuhan, pengakuan akan ketuhanan Yesus Kristus di dalam hati dan diwujud nyatakan dalam sebuah baptisan kudus menjadi dasar awal. Firman Tuhan katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan jemaat Tuhan, Bapak saudara sekalian di mana saja berada, pada saat kita mendengar akan kabar kesukaan, kabar keselamatan bahwa Yesus adalah juru selamat, tidak cukup hanya pengakuan dari hati, tetapi dari mulut kita dan dibuktikan melalui baptisan kudus. Ini penting.
Ini menjadi pengakuan awal kita, iman kita pada Kristus. Iman seorang Kristen akan mengalami pemurnian di dalam pengirannya pada Yesus dalam dunia ini. Dan pada saat saudara-saudara dimurnikan dan kita memiliki dasar iman yang kokoh, maka dikatakan kita akan timbul seperti emas. Ada banyak cara Tuhan memurnikan akan iman kita. Bisa melalui proses penderitaan, melalui iman kita yang diuji, melalui berbagai-bagai persoalan. Asalkan saya dan saudara memiliki dasar pertobatan yang sungguh pada Tuhan, maka niscaya kita akan tetap kokoh dan kita akan timbul seperti emas. Dasar pertobatan yang benar adalah sebuah proses dari sebuah kelahiran baru. Seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus, di mana seseorang mesti dilahirkan dari air dan roh. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan jemaat Tuhan, siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang pemimpin Yahudi. Tetapi berbicara tentang kelahiran baru, berbicara tentang pertobatan yang hakiki atau pertobatan yang benar, Nikodemus belum terlalu paham. Sehingga Yesus mesti mengajar. Yesus memberitakan hal yang penting kepada Nikodemus tentang sebuah kelahiran kembali. Kelahiran baru merupakan pekerjaan Allah di dalam diri seseorang. Pada saat seseorang memiliki iman kepada Tuhan Yesus, maka proses kelahiran baru itu akan nyata dalam kehidupannya, dan itu dikerjakan oleh Allah sendiri dalam kehidupan seseorang. Proses kelahiran baru tidaklah dikerjakan oleh manusia atau usaha manusia. Yang dikerjakan atau yang saya kerjakan atau saudara kerjakan adalah kita menerima akan Kristus. Kita menerima iman itu dari Tuhan, dan kita wujud nyatakan dalam pengakuan kita bahwa Yesus dia adalah Tuhan. Maka Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita, melahirkan kita kembali, dan kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Perkara kedua yang perlu kita paham atau ketahui bagaimana menjadi gereja yang hakiki adalah mesti memiliki persekutuan yang intens. Di dalam ayat 42 tadi dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan jemaat Tuhan, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan bertekun dalam doa haruslah menjadi gaya hidup sebuah gereja yang sehat. Sebuah sikap hati yang haus dan rindu akan hadirat Tuhan menjadi dasar untuk saya dan saudara untuk bersekutu di dalam pengajaran dan di dalam doa. Bila kita tidak memiliki kerinduan atau rasa haus untuk kita bersekutu di dalam pengajaran firman dan di dalam doa, maka yang kita lakukan hanya sekedar rutinitas agamawi, dan kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang penting untuk pertumbuhan rohani saya dan saudara. Oleh karena itu, miliki akan rasa haus, rasa rindu untuk bersekutu. Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dan jemaat Tuhan, mari, kalau hari-hari ini kerohanian kita rasa hambar, ada rasa kebosanan untuk kita berdoa, ada rasa tawar dalam diri kita untuk kita bersekutu satu dengan lainnya, rasa berdoa itu jauh dari hati kita. Mari kita berdoa, Tuhan berikan aku hati yang baru, untuk aku memiliki rasa lapar dan haus seperti bayi, rasa yang rindu untuk bersekutu. Karena tanpa kita bertekun dalam pengajaran
akan kebenaran firman Tuhan, nggak mungkin saya dan saudara bisa bertumbuh. Tanpa kita merenungkan firman Tuhan, tanpa kita memiliki persekutuan yang intens dengan Tuhan, tidak mungkin saya dan saudara bisa bertumbuh. Dan kalau kita tidak bertumbuh, ancamannya adalah tantangan semakin besar, masalah semakin besar. Kalau iman kita tidak bertumbuh, sedangkan masalah semakin besar menghantam kehidupan kita, maka dikhawatirkan saya dan saudara tidak mampu melawan, menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Petrus tadi katakan, kalau kita memiliki hati yang rindu untuk senantiasa memiliki atau minum air suci yang murni, yaitu firman Allah, maka kita harus bertumbuh dan beroleh keselamatan itu. Sedang jemaat Tuhan, dengan adanya pengajaran yang sehat dari para rasul pada hari itu, setiap orang percaya mereka dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan dalam iman mereka. Lawan-lawan iman hari itu terus memberikan intimidasi. Apa yang diintimidasi di awal gereja adalah ancaman tentang penjara. Bahkan tidak sekedar ditangkap di penjara, tetapi ancaman untuk dibunuh. Bahkan juga ada ancaman daripada ajaran-ajaran palsu dari guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan akan iman mereka. Tetapi jemaat mula-mula mereka bertekun dalam doa, mereka belajar firman Allah, mereka bersekutu, maka mereka menjadi jemaat mula-mula yang kuat. Dengan bertekun dalam doa, jemaat diajar untuk berserah kepada Tuhan, hingga mereka melihat pertolongan Tuhan yang menjadi jawaban dari doa-doa mereka. Tidak sedikit jemaat mula-mula, mereka mengalami mukjizat, mereka melihat langsung bagaimana Tuhan menjawab doa-doa mereka. Nah, pada saat Tuhan menjawab doa-doa mereka, maka iman mereka semakin bertumbuh. Dan saya ingin percaya, pada saat saya dan saudara bertekun dalam doa, apapun pergumulan kita, termasuk hari-hari ini adalah tentang wabah corona, mari kita bersehati, kita berdoa, kita minta akan belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan segera melalukan akan wabah ini dari kota kita, bahkan dari bangsa ini, bahkan dari dunia ini. Kalaupun kita mesti hidup berdampingan dengan COVID-19, Tuhan berikan virus, antivirus, Tuhan berikan obat penawar, sehingga setiap orang yang sakit oleh karena wabah corona mereka dapat disembuhkan. Saya akan percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Sidang jemaat Tuhan yang kasih nama Tuhan Yesus, kalaupun karena pandemi COVID-19 kita tidak dapat berkumpul untuk bersekutu seperti biasa, namun persekutuan kita dengan Tuhan janganlah pernah putus. Perenungan kita, doa-doa kita jangan pernah putus. Apalagi hari-hari ini melalui kecanggihan zaman, era digital sangat menolong untuk saya dan saudara belajar banyak firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersekutu atau untuk kita tidak belajar tentang firman Tuhan. Mari hari-hari kita janganlah kita lewatkan begitu saja, tapi mari perdalam, perkaya diri kita, biarlah rohani kita bertumbuh untuk kita semakin kuat di dalam kuasa firman Tuhan. Perkara yang ketiga yang perlu kita miliki adalah gereja yang hakiki mesti memiliki dampak bagi orang lain. Di dalam ayat yang ke-44 dalam bacaan kita tadi dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya jemaat Tuhan, gereja mula-mula atau jemaat yang mula-mula memiliki gaya hidup yang luar biasa. Firman Tuhan katakan mereka hidup dalam kesatuan. Hari-hari itu kita bisa membayangkan bahwa gereja dalam sebuah tekanan, jemaat Tuhan dalam tekanan yang begitu luar biasa terhadap dari pemerintah Romawi, dan tekanan dari orang-orang Yahudi yang belum percaya pada Tuhan. Artinya secara ekonomi mereka sulit untuk mendapatkan segala sesuatunya.
ada ancaman-ancaman yang mereka harus hadapi. Tetapi bagaimana jemaat mula-mula mereka hidup bersatu, bahkan di dalam kekayaan dan harta milik mereka. Mereka katakan mereka saling berbagi. Dan jemaat Tuhan, pada saat gereja berbuat baik, bukanlah untuk agar kelihatan baik di kulitnya semata, melainkan gereja mesti memperlihatkan kasih yang murni dan tulus. Perbuatan baik gereja merupakan menjadi gaya hidup, menjadi warna yang murni, yang mesti diperlihatkan kepada semua orang. Karena kasih yang diwujudkan kepada sesama merupakan ajaran dasar Yesus kepada para murid. Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan jemaat Tuhan, berbuat kasih bukan hanya untuk satu agama atau satu kelompok sendiri saja. Gereja Tuhan gak boleh eksklusif atau egois hanya memikirkan diri sendiri. Justru dalam situasi pandemi COVID-19, bagaimana himbauan atau saran daripada PGI, Gereja Persekutuan Gereja Indonesia, di dalam bulan Ekumene, bagaimana gereja mesti tolong menolong. Dan saya ingin percaya pada saat PGI berbicara tentang gereja mesti bertolong-tolongan dalam menanggung beban, hal ini nggak sedang berbicara gereja membantu gereja, tetapi bagaimana peran gereja di masyarakat, bagaimana gereja mesti menjadi berkat bagi sesama. Dan jemaat Tuhan, berbuat kasih bukanlah untuk segelintir orang, tetapi untuk sesama manusia. Melalui ajarannya Yesus tentang orang Samaria yang murah hati, memberikan contoh yang jelas kepada kita sebagai pengikut Yesus, sekalipun gereja di masa kini. Dalam masa pandemi COVID-19, bagaimana semestinya gereja bertindak? Apa yang mesti dilakukan oleh gereja dalam situasi seperti ini? Gereja hadir, gereja keluar menjadi berkat, meringankan akan keberadaan saudara-saudara kita yang terkena PHK, yang kesulitan ekonomi, orang-orang yang banyak membutuhkan bantuan. Gereja mesti keluar menjadi berkat, menjadi terang. Gereja menyatakan garam dan terang dunia. Dan jemaat Tuhan, saya akan percaya gereja memiliki kekuatan, gereja memiliki kewenangan, gereja mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Perintah sekaligus ajaran Yesus adalah kasih. Dan jemaat Tuhan, gereja yang tidak menjalankan misi agung Tuhan bukanlah gereja. Bisa jadi hanya sebuah perusahaan yang berkedok rohani semata. Oleh karena itu, mari, bukan sebuah kebetulan kita hari ini ada gereja Tuhan hadir di mana-mana ada gereja. Oleh karena itu, mari, di mana ada gereja, gereja mesti keluar menjadi berkat agar Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari, fungsi gereja menjadi berkat, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga Tuhan dipermuliakan. Demikian renungan kita pada kesempatan